Selamat malam semuanya. Selamat datang di Rania FM Spooky Night. Halo teman-teman listeners Rania FM. Jangan. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di Rania FM Night Podcast. Spooky Edition. Di Spooky Edition kali ini kita bakal membacakan. Kita mau serius dikit nih. Lah, pokoknya siapin mental kalian. Karena kita bakal bacain beberapa cerita creepypasta yang bakal bikin kalian merinding, cie. Mungkin. Iya, Mudah-mudahan. Kita bakal ceritain 2 cerita creepypasta yang moga-moga buat bulu kuduk kalian naik. Yoi. Semoga aja cerita-cerita ini bakal menginspirasi kalian untuk keluar atau cuci muka dengan cepat karena di belakang kalian itu ada setan atau kayak gimana gitu. Jadi enggak deh, bercanda sayang. Tapi Enggak. Pasti kalian pasti berani mendengarkan. Oke. Kita langsung ke cerita pertama. Cerita ini datang dari salah satu platform bernama Wattpad. Ditulis oleh Ardinik dengan judul Aku Bilang Senyum. Saat itu tanggal 2 Januari pukul 2.04 pagi. Aku terbangun karena suara ketukan pintu. Satu ketukan setiap 3 detik. Aku memakai sandalku dan berjalan menuruni tangga. Saat aku menuruni tangga, ketukan itu semakin cepat, hampir seperti detak jantung. Ketika aku sampai di depan pintu, ketukannya berhenti. Ku buka pintu dan melihat keluar, tetapi tak ada siapapun. Kemudian aku kembali ke kamar dan melanjutkan tidur, berpikir bahwa itu hanya bocah-bocah nakal yang sedang iseng. Pukul 4:21 pagi, aku terbangun karena suara pintu yang terbanting dengan kerasnya. Aku mendadak refleks meloncat dengan ketakutan. Ku melihat ke arah salah satu jendelaku yang beku dan menemukan kata senyum tertulis di kacanya. Aku langsung mengambil ponselku dan hendak menelpon polisi, tetapi tiba-tiba aku menerima pesan yang tertulis, "Aku sudah bilang, tersenyumlah." Jantungku berdegup kencang dan berlari keluar rumah. Dengan cepat, aku melangkah dan mengetuk pintu rumah tetanggaku yang berseberangan di depan rumahku. Mereka membuka pintu dan melihatku sangat pucat ketakutan. Mereka pun memanggil polisi. Tepat pukul 5.42, polisi datang dan segera memeriksa rumahku. Mereka bilang, tak ada tanda-tanda atau jejak apapun selain aku sendiri yang berada di rumah. Tulisan yang berada di jendela menghilang. Begitu pula di ponselku. Mereka bilang agar aku banyak beristirahat dan menasihati untuk pergi ke dokter spesialis masalah stres dan kegelisahan. Persetan dengan hal itu, aku tahu bahwa semua itu adalah nyata. Sore hari setelah menghabiskan hari di rumah tetanggaku, aku pulang ke rumah. Aku pergi ke kamar dan memasang sebuah kamera yang kuarahkan pada pintu kamar dan tempat tidurku. Kemudian aku set untuk merekam dan pergi tidur. Untunglah aku tertidur pulas melewati malam. Meski begitu, aku penasaran dan memeriksa rekamanku. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Pukul 3 pagi, sesuatu merangkak keluar dari bawah tempat tidurku. Sesuatu yang telanjang dan sangat kurus. Ia diam dan melihatku yang tertidur di tempat tidur hingga 1 jam lebih. Tak bergerak sama sekali. Kemudian ia bergerak, merangkak menuju kamera hingga hanya terlihat wajahnya secara penuh. Ia benar-benar sangat pucat, memiliki mata hitam pekat dengan senyum lebar di wajahnya. Ia memandang kamera selama 2 jam lebih, tak berkedip, hanya sekali-kali memutar kepalanya. Setelah 2 jam lebih, ia kemudian merangkak ke arahku dan kembali ke bawah kasur. Aku mempercepat rekaman hingga aku terbangun dan memeriksa kamera. Setelah video selesai, aku terdiam kaku dan sangat ketakutan.
Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhku. Rekaman itu jelas memperlihatkan jika ia berada di bawah kasurku. Apapun itu, makhluk itu masih berada di bawah kasurku. Bagaimana dengan bawah kasurmu? Oke. Cerita kedua itu akan dibawain masih dari aplikasi yang sama, yaitu Wattpad, tapi akunnya yang beda karena akunnya ini namanya Kyoko. Yang judulnya itu adalah Black Kimono. Aku tinggal di Jepang dan mempunyai banyak teman yang senang membagikan pengalaman supranatural mereka kepadaku. Kurasa cerita paling mengerikan berasal dari salah seorang temanku yang dulu dapat melihat hantu ketika ia masih muda. Suatu hari, temanku ini ingin bertemu dengan seorang gadis yang dulu belajar di sekolah yang sama dengannya. Nama gadis tersebut adalah Asoko. Mereka berencana untuk bertemu di sebuah tempat terkenal di Tokyo. Saat hari yang mereka tentukan tiba, temanku telah menunggu Asoko selama berjam-jam, namun ia tidak datang juga. Mengira kalau Asoko lupa akan janji mereka atau ia pergi di hari yang salah, temanku pun pulang ke rumahnya. Malam itu, temanku menghubungi Asoko dan mengetahui bahwa Asoko kesal dengannya karena tak juga datang di tempat yang telah mereka tentukan. Nampaknya, Asoko datang pada waktu yang tepat, namun mereka berdua saling tidak bertemu. Walaupun aneh, Tokyo adalah kota yang besar dan tempat mereka akan bertemu adalah tempat yang sibuk. Jadi, mereka hanya tertawa dan membuat rencana lain untuk bertemu di tempat lain di sebuah stasiun kecil di luar kota. Namun kali ini, ketika temanku pergi untuk bertemu Asoko, ia tetap menunggu selama berjam-jam. Ia bahkan sudah meminta pegawai stasiun untuk mengumumkan agar Asoko menemuinya di depan pintu keluar. Namun Asoko tidak juga datang. Pada akhirnya, temanku menyerah dan pulang ke rumahnya. Malamnya, temanku kembali menghubungi Asoko dan Asoko bersikeras bahwa ia telah menunggu di pintu keluar seperti yang telah mereka rencanakan. Temanku memberitahu Asoko bahwa ia bahkan meminta pegawai stasiun untuk membuat pengumuman. Dan Asoko berkata bahwa ia mendengarnya saat ia berada di pintu keluar, namun tidak ada seorang pun di sana. Hal ini cukup mengerikan. Jadi temanku berencana untuk mengunjungi Asoko di apartemennya bersama dengan pacarnya, Yukiko, dan bertemu Asoko secara langsung di sana. Yukiko setuju dan mereka pun segera pergi ke apartemen Asoko. Ketika mereka sampai di sana, semuanya tampak normal. Mereka menghabiskan malam itu dengan minum-minum, mengobrol, dan bersenang-senang. Hingga akhirnya temanku dan Yukiko sadar bahwa mereka telah ketinggalan kereta terakhir untuk pulang ke rumah. Asoko pun memberitahu mereka bahwa mereka bisa menginap di apartemennya malam itu. Sekitar pukul 3 dini hari, temanku tiba-tiba terbangun. Ia tidak dapat bergerak. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Asoko duduk di atas perutnya. Kedua mata Asoko terlihat hitam seluruhnya, dan wajahnya tampak pucat. Rambutnya yang panjang dan hitam menggelantung, menyentuh wajah temanku. Asoko memakai sebuah kimono hitam dan sebuah hiasan kepala dengan 3 buah tempat lilin di atasnya yang berisi lilin-lilin menyala. Ketika Asoko bergerak semakin mendekat, angin kencang bertiup dan membuat rambutnya terbakar. Temanku dapat merasakan panas dari api yang berkobar pada rambut Asoko. Tetapi ia masih tidak dapat bergerak. Ia mulai panik seketika Asako menggenggam lehernya. Temanku berusaha memanggil Yukiko, namun suaranya tak dapat keluar. Asako mulai mencekik leher temanku dan membisikkan sesuatu yang tidak dapat temanku mengerti. Tiba-tiba, temanku dapat bergerak kembali, dan ia mendengar seseorang bergerak di ranjangnya. Ia berusaha menemukan seseorang tersebut, tapi ternyata orang itu adalah Asako. Ia terlihat mengantuk dan kebingungan. Ia melihat kembali ke arah wanita yang berusaha mencekiknya, namun wanita tadi telah hilang. Ia malah menemukan Yukiko yang tergeletak di dekatnya. Temanku tidak memberitahu Yukiko maupun Asako apa yang telah terjadi agar mereka tidak ketakutan. Tetapi sekitar 1 atau 2 bulan kemudian, ia pergi ke sebuah tempat permainan tradisional bersama Yukiko. Salah satu karakter permainan tersebut adalah seorang wanita yang mempunyai dendam karena telah dikhianati pada kehidupan sebelumnya. Tujuannya adalah menghantui reinkarnasi dari pria yang telah menyakitinya dan membunuh pria tersebut.
Wanita tersebut sangat pucat dengan rambut hitam yang panjang. Ia juga memakai hiasan kepala dengan tiga tempat lilin, dan rambutnya terbakar oleh lilin di atas kepalanya. Kemudian temanku mengunjungi seorang peramal dan bertanya padanya akan hal yang telah ia alami. Peramal tersebut memberitahunya bahwa temanku telah mengkhianati seorang wanita pada kehidupan sebelumnya, dan arwah dari wanita tersebut berinkarnasi sebagai Asako. Ketika temanku mencoba bertemu dengan Asako, roh pelindung dari temanku ini mencegah agar mereka tidak saling bertemu, agar temanku tetap selamat. Akan tetapi, ketika temanku menginap di apartemen Asako, ia telah menjebak dirinya sendiri di tempat di mana arwah wanita pendendam tersebut dapat menyerang temanku. Peramal tersebut juga mengatakan bahwa temanku masih beruntung untuk hidup sekarang. Semoga kalian malam ini bisa tidur. Jadi segitu dulu episode Spooky Night kali ini. Semoga tetap bisa menemani malam kalian, menghibur walaupun dengan suasana yang berbeda. Iya, tenang aja. Yang mungkin kurang suka sama konten-konten kita yang kayak gini nggak apa-apa, karena konten-konten sebelum ini itu masih tentang percintaan dan juga perkuliahan dan lain sebagainya. Oke, anyway, selamat tidur guys. Terima kasih udah dengerin episode kita kali ini. Stay tune terus buat episode-episode lainnya. Ya, jangan lupa untuk langsung cek IG kita karena di sana ada banyak banget informasi-informasi yang nggak mau kalian lupakan pastinya. Ya, oke guys. Bye. Selamat malam.